Berdoalah Tuhan kan mendengar, walau hidup berlumurkan dosa, memintalah Tuhan. Hai, kita jumpa lagi dalam Kalb YouTube channel pada sesi Speak Up. Kali ini kita kedatangan tamu seorang tokoh legendaris dari Universitas Pancasila, Andi Malewa. Seperti apa? Yuk kita ikuti perbincangan. Andi Malewa, apa kabar bro? Alhamdulillah sehat bang. Bro, Malewa ini nama beken ya? Nama aslinya siapa sih bro? Nama panjangnya Andi Akmal Sera Malewa bang. Ya kalau di kampus dulu kenalnya Sera semuanya. Siap. Sera. Nah, bro, banyak cerita tentang lo. Gue juga tahu ya kiprah-kiprah lo nih. Tadi kan di Fakultas Teknik jurusan IT. Informasi Teknologi ya, Iya. IT ya. Terus berkarirnya sekarang di dunia yang musik, dunia seni lah gitu ya. Dan gue juga dengar dan membaca bahwa lo yang mendirikan rumah baca. Gimana tuh jalan ceritanya tuh? Sekolah tuh bukan anak nakal atau apa, tapi kenapa kondisi membuat gue tuh harus ada di jalanan gitu. Bukan jalanan itu tidak baik, tapi gue pengen sekolah gitu bang, pengen lurus aja hidupnya gitu. Tapi ya Allah punya cara kan. Akhirnya gue di jalanan dan gue banyak menuliskan kemarahan gue itu bang di dalam bentuk tulisan dan gue kirim ke media-media lokal gitu di Depok. Suatu waktu ada orang yang datang bang ke terminal Depok. Dia datang pakai mobil gitu, badannya tegap gitu ya. Dia tanya, ini siapa nih yang nulis ini? Ada yang kenal nggak? Katanya dia pengamen terminal Depok. Gue ngaku lah bang, ya saya bang yang tulis, ikut gitu. Oh, kayaknya dia keterima sama tulisan saya bang, karena yang saya tulis tuh intinya gini, tulisannya betapa tidak bergunanya partai politik di Indonesia gitu. Akhirnya saya dijemput sama dia di bawah, tapi wah ini orang bakal marah nih sama saya tulisan saya kan. Saya dibawa pergi ke Jalan Jenderal Gatot Subroto Pak. Ini tulisanmu? Yo, saya nulis. Kamu pengamen? Saya pengamen om. Wah, masa pengamen bisa menulis kayak gini? Terus gue bilang, mengamen dan menulis dua hal yang berbeda gitu. Gue ngamen untuk survive om gitu. Gue tuh pengen biar bertahan hidup di Jakarta tuh yang paling masuk akal apa gitu, kerja nggak bisa gitu dan lain-lain, nggak ada ijazah dan lain-lain. Lalu gue bisa main musik, jadi gue ngamen. Persoalan gue menulis itu hal yang berbeda gitu. Gue menulis itu gue dari SMP juara karya tulis ilmiah. SMP sampai di SMA Sulawesi Selatan gue juara 1 bang. Wow. Ilmiah loh bang ya, bukan fiksi. Ilmiah. Jadi gue Kita dari nggak tahu di nih, IPA gitu kan. Gue di Sulawesi Selatan juara bang. Kamu mau kuliah nggak? Ya mau lah om. Cuma saya nggak punya biayanya. Oke. Kamu saya kuliahin, tapi biaya kuliahnya aja hari-hari kamu cari sendiri. Deal. Itu ya bang ya, maksudnya yang membuat saya di IT dan di musik tadi. Lalu saya lulus bang di Pancasila. Di Pancasila saya lulus tepat 4 tahun. Mahasiswa terbaik bang, alhamdulillah. Oh ya, Alhamdulillah lulusan terbaik. Lalu karena saya suka membaca bang, dan mungkin saya salah baca buku kali ya bang ya, bukunya salah, ijazah saya masih di kampus sampai hari ini. Pada saat itu saya merasa saya belum pantas bang disebut sarjana sampai hari ini. Tapi kalau hari ini saya udah merasa pantas bang. Jadi waktu itu Tridharma Perguruan Tinggi itu saya baca dengan emosional bang, bahwa pengabdian terhadap masyarakat itu ada sebagai tugas kita sebagai orang-orang di lingkungan akademik.
Saya adalah satu dari jutaan orang anak muda Indonesia yang secara ekonomi tidak mampu lalu dikuliahkan, ya, Bang. Dan saya salah satu yang beruntung itu, Bang, lewat tangan-tangan malaikat. Hal yang bisa saya lakukan pada saat saya kuliah adalah bagaimana saya punya tanggung jawab sosial kepada terminal Depok. Bagaimana saya di situ tempat cari makan saya tidur di situ. Tiap hari saya berangkat kuliah, saya cari uang, saya naik bis dulu gratis. Saya ngamen, dapat 3 lagu, Bang. Sampai Lenteng kan macet, Bang. Saya turun, lumayan tuh, Bang, 40.000. Lumayan saya udah buat jajan. Anak-anak jajan masih 20.000, Bang. Saya udah 40.000 tuh. Amin. Gue juga kalah kayak 40.000, kayaknya gue cuma 10.000 dulu. Saya punya tanggung jawab orang, saya punya tanggung jawab sosial. Saya besar di lingkungan terminal, saya harus memberi sesuatu untuk terminal. Pada saat itu, irisan dengan IT adalah saat itu saya memanfaatkan sosial media dengan baik, berbahasa yang baik, komunikasi yang baik. Lalu saya mengajak orang-orang, teman-teman saya, bro, lu pada punya buku di rumah yang tidak terpakai, lu kirim ke gue ke terminal, nanti gue sortir. Ngapain? Gue mau bikin perpustakaan. Buat siapa? Buat anak-anak di terminal ini. Bikin perpustakaan di terminal itu, ternyata mau baca pertama di terminal di Indonesia gitu. Ya itu yang bikin namanya naik gitu ya. Semua kolektif, gotong royong. Mulai dari buku-buku yang kami dapat, lalu yang membuat itu berkembang adalah ketika saya membuka kelas-kelas belajar. Saya ajak teman-teman yang bisa bahasa Inggris, ajarin anak-anak pedagang kaki lima, asongan, pengamen, anak-anaknya orang supir dan lain-lain untuk ngajar bahasa Inggris dan sampai bahasa Jerman, Bang. Sampai bahasa Jerman. Berarti ada 2 bahasa ya? Bahasa Ya, Inggris ada sama 12 kelas waktu itu. 12 kelas. Ada 12 kelas. Ada kelas merakit komputer. Terus ada kelas baca tulis. Kelas baca tulis mungkin terdengar sederhana, Bang, tapi yang diajarin tuh supir, Bang. Abang bayangin, supir nggak bisa baca, Bang. Dia mau baca rambu ya? Ya, terus gue bilangin ke dia, Bang, lu ikut kelas baca. Ya nggak mau lah, itu anak kecil semua, ntar aja malaman. Jadi kelas malamnya jam 12 baru kelas baca. Nah iya, kalau lu nggak bisa baca, orang ini penumpang tujuan Bandung, lu nyasar lu kemana? Kemana kan? Terus dia balasannya gini, ya jangan aku lah, kenek aku, mah keneknya yang salahin, Bang. Keneknya yang ikut harus bisa baca, ngaco lu. Akhirnya yang kayak gitu-gitu kami ya bikin lagi terminal Depok itu, bikin rumah baca Panther. Nah 2012 keluar peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 di Kota Depok tentang larangan mengamen. Suatu waktu gue mau mengamen, pergi, gue masih ngamen itu, Bang, gue nggak kerja, gue ngurusin rumah baca gue dan gue mencari uang dengan mengamen. Gue pulang ke terminal, suasana terminal itu mencekam. Terus pas masuk bis di pos itu bilang, "Woi, lu jangan masuk dulu, pengamen lagi pada dicari." Loh, kenapa? Gitu. Ternyata teman gue nusuk Pol PP, Bang. Cari tahu ceritanya, jadi ya kita kan pengamen itu, Bang, nggak punya duit ya buat beli gitar gitu. Jadi mereka itu pinjem dari bank keliling, ya, pinjem dari bank keliling, Kang Kredit, gitu ya, nyicil gitar di toko-toko sport yang harga murah, gitar 200 ribuan. Dia pakai ngamen, baru mau jalan ditangkap. Bank keliling ini kan, Bang, nggak peduli, Bang. Iya. Tiap hari bunganya 20.000. 20 bunganya aja, iya. Satu hari. Duit belum ada, baru keluar gitar diambil, dipatahin. Gelap mata, Bang. Anak istri di rumah belum makan, dia ambil pisau, dia tusuk. Dari situ gue berpikir, negara ini brengsek, Bang. Gue harus melawan gitu. Gue ada di jalanan dan gue cukup tangguh lah kalau untuk berdebat dengan siapa. Saat itu gue langsung ketemu ke DPRD Komisi D, DPRD Kota Depok. Gue bilang ke semua pimpinannya, kalian ini kalau gagal mengklasifikasikan orang di jalanan, jangan buntu membuat peraturan. Bagaimana kalian bisa membuat peraturan daerah yang kalian tidak pernah tahu bagaimana kehidupan di jalanan?
lalu kami memasrahkan hidup kami ke kalian, dan kalian mengatur hidup kami. Iya, pengamen itu ada yang malak, betul. Ada yang kayak ngemis gitu dan lain-lain. Oke, betul. Di jalanan itu banyak ininya, banyak tipenya. Orang-orang jalanan itu banyak. Yang paling penting adalah bagaimana mengklasifikasikan profesi mereka. Saya termasuk pengamen yang benar. Saya bisa kuliah. Saya bilang, jangan terapin ini sepanjang kalian tidak melakukan observasi yang mendalam dan mengundang kami dalam rapat dengar pendapat sebelum merancang sebuah peraturan daerah. Orang boleh kalian bodoh-bodohin, saya jangan ya. Gak puas dari situ, Bang, naik ke komisi 10 DPR. Institut Musik Jalanan kami dirikan. Saat itu dosennya baru almarhum Glenn Fredly. Ke DPR, ngomong-ngomong pengamen di sana, ada satu anggota dewan bilang, kamu tuh ngomel-ngomel soal pengamen. Kamu tahu nggak di luar negeri pengamennya itu keren-keren, bagus kostumnya, bagus main musiknya, gitu Bang. Ceritanya mau ngejatuhin gua lah. Wah, Bapak kemana waktu itu? Saya lihat itu di Eropa itu banyak musisi-musisinya bagus, musisi jalanannya. Nah, waktu Bapak ke Eropa itu, Bapak ngelihat pengamen, Bapak lihat dia main bagus, sempat ngobrol sama dia? Ya enggak, karena memang bagus saja. Harusnya Bapak nanya, kenapa lu bagus, kenapa lu keren? Salah, itu cuma mau pamer kalau Bapak pernah ke Eropa. Mereka bagus karena ada proses kuratorial. Semua orang yang bisa mengakses ruang publik di luar negeri itu, basker istilahnya, itu punya basking permit namanya. Salah satunya cara adalah gue harus ngobrol dengan orang yang paling berkuasa, dan itu adalah Jokowi. Pada saat itu 2014 dia dilantik jadi presiden. Nah, masalahnya kan gue nggak ngerti Bang, gimana cara bersurat ke dia. Suatu waktu ada pertemuan, Jokowi menggelar pertemuan di Hotel Lumire di Senen sana. Gue datang dari Depok pakai motor berdua sama teman. Sampai ke sana, pada saat sesi tanya jawab, semua orang mau bertanya gitu, termasuk gue lalu, teriak-teriak, mau ngomong. Ternyata yang bertanya yang cuma punya nama besar aja. Oh, si ini artis A, ini influencer ini. Orang-orang kayak kami ini gak ada slot. Oke, gue turun ke bawah. Cuma pas gue mau pulang tuh Bang, masa gue udah jauh-jauh dari Depok gak ngobrol sama dia? Kan tujuan gue kesini mau ngobrol sama dia. Gue buka jaket Bang, gue cari mana nih mobil dia. Pas banget tuh di depan lobi hotel, sliding door Alphard. Gue berdiri di sini, pas pampres semua. Gue coba ngalihin perhatian pas pampres, tapi mereka nggak teralihkan gitu. Pas pampres itu galak-galak. Pas Jokowi turun, gue tabrak tuh pas pampres Bang. Alhamdulillah rezeki ya. Pas pampresnya ada selang tangannya terlepas, gue bisa masuk. Jadi gue berada di dalam pangkuan di atas pahanya Jokowi. Longgo? Iya Bang, gue loncatin mobil. Kaki gue udah disengkat lah gitu ya. Tapi di sini dingin Bang leher gue, kayak pistol ya Bang. Gue bilang, Pak Jokowi, saya di Malewa, saya rektor Institut Musik Jalanan. Salah satunya lembaga di Indonesia yang mengurus tata kelola musik jalanan. Dan sempat bicara seperti itu pada saat itu. Izinkan saya ngobrol 2 menit, setelah itu tembak. Saya tidak berbahaya, tapi kalau tidak diizinkan maka saya akan berbahaya. Dikasih ngobrol, cerita di saat itu juga. Di saat itu juga di dalam mobil, sampingnya Marwar Sirait. Saya pengamen Pak. Saya harusnya punya hak yang sama dengan semua orang untuk mencari nafkah di atas kaki kami sendiri. Kami tidak pernah merepotkan pemerintah. Dulu kami ngamen di stasiun dengan dalih modernisasi, kami terlempar keluar dari stasiun. Ditutup, tidak ada pengamen lagi. Dulu waktu abang masih naik kereta, coba Bang di gerbong, ada yang country, ada yang kerocok. Sekarang nggak ada Bang, ya. Yeah. Oke, modernisasi, kami keluar. Kami ngamen di bis Bang, bisnya ganti Transjakarta. Di mana? Main di kaki 5. Sial banget Bang, ketemunya Pol PP. Nah, oke. Nanti kita bahas. Coba. Nah, PP kan nggak bisa dijanjiin Bang.
Gue tungguin bang, 2 bulan gak dikontak, gue cegat lagi. Dia mau ke istana, gue ngumpet dia separator busway, gue loncatin bang 2 kali. Yang ketiga kalinya yang viral di Depok, dia mengunjungi lokasi kebakaran kebetulan dekat Roll kamera and action. Andi Malewa, apa kabar bro? Alhamdulillah sehat bang. Bro, lulusan dari fakultas apa nih di Pancasila? Gue tuh udah fakultas teknik bang, jurusannya IT. Tahu? Jadi tahun masuk itu awal pertama 2005 bang, gitu. Coba biaya pakai biaya sendiri, lalu PAU karena ternyata UP nggak semurah ya. Masuk lagi kemudian di 2007, alhamdulillah lulus di tahun 2011 tepat 4 tahun. Nah, Andi Malewa ini nama beken ya? Nama aslinya siapa sih bro? Nama panjangnya Andi Akmal Sera Malewa bang. Ya kalau di kampus dulu kenalnya Sera semuanya. Sera itu nama kecil bang. Nah, nama kecil. Kemudian setelah keluar lebih banyak memakai nama Andi Malewanya. Andinya itu ya karena saya dari Makassar, Malewanya itu ya Fam, keluarga besar saya Malewa, jadi mungkin lebih mudah diingat juga sama keluarga. Takutnya lupa bang keluarga saya kan. Masalahnya berulang terus bang di bawah Pancasila. Ya nama kita rocker ya kan, balik lagi lah ngamen. Musisi harusnya kan dibinanya main musik bang. Kita tidak punya panggung, jalanan itu yang jadi panggung kami. Itu dasar bang, Institut Musik Jalanan yang berdiri. Sampai akhirnya kemudian Pak Jokowi bilang, kamu cek nomenklaturnya di mana ada? Nggak ada bang. Kementerian Sosial, saya udah cek, saya udah ketemu dirjennya, saya udah ketemu menterinya. Jago juga ya, saya aja bisa ketemu bapak. Cuman menteri lagi, gitu kan istilahnya. Kita kan pejuang harus begitu bang ya, di Pancasila kan diajarinnya gitu bang ya, harus ngotot gitu. Udah, tidak ada yang ngurusin musik jalanan di Kementerian Sosial. Akhirnya kami ditarik di Kemendikbudristek, ada Direktur Jenderal Kebudayaan. Karena saya bilang kalau di luar negeri itu yang ngurusin street musician itu ya National Art Council-nya, Kementerian Kebudayaan. Contoh di Singapura paling dekat, mereka ngurusin busking permit itu ya lewat Kementerian Kebudayaan. Akhirnya IMJ di situ bang. Akhirnya sudah ini tahun 2000 sekitar 7 tahun, 8 tahun saya melakukan tata kelola musik jalanan di Indonesia. Kalau abang lihat sekarang Malewa udah rapi itu bang ya, rekamannya pakai alatnya udah bagus. Mereka sudah ada di spot-spot, kayak misalnya di Jawa Tengah, di kawasan Car Free Day, musisi jalanan udah proper bang, pakai sound system dan lain-lain. Dan mereka sudah terkurasi. IMJ sampai hari ini sudah mengkurasi ada 1020 orang street musician di Indonesia. Seluruh Indonesia Di 6 provinsi, baru 6 provinsi bang. Karena musisi jalan kan ada di kota-kota besar aja bang. Di provinsi tapi biasanya di kota besar. Ya. Nah itu ya 6 provinsi bang. Terus ada 6 provinsi. Artinya IMJ ini di 6 provinsi itu ada IMJ perwakilan. secara kelembagaan baru ada 3. Di sini pusatnya, di Jawa Tengah sama di Jogja. Kami melakukan kuratorial itu ya keliling bersama kementerian. Nah, bagaimana perekrutan dari para teman-teman seniman jalanan ini ya, khususnya musisi jalanan? Kan tentunya ada orang kan, ya teman-teman itu kan mungkin kekurangan informasi, Iya. ya kan? Nah, bagaimana tuh bisa ngerengkuhnya? Kebetulan karena basic saya pengamen tadi bang, sudah cukup dikenal juga sama teman-teman. Jadi obrolan di pengamen itu meluas sangat cepat gitu ya. Ghost to ghost lah gitu Iya, ya, mulut ke mulut. akhirnya teman-teman juga sadar kok bang. Misalnya kita ngamen, kita berangkat dari rumah aja nih bang. Saya ngerasain nih, keluar rumah bawa gitar nih. Itu tanggal kontrakan saya nih. Lo lihat gembel mencari duit gitu bang. Rasanya gimana bang? Tapi hari ini saya membuat stigma itu berubah. Ngapain lo? Kampus, ini kampus, makanya saya kasih nama Institut Musik Jalanan. Saya rektornya. Nggak di aku. Forum rektor, ya nggak apa-apa. Yang penting perjuangan jalan terus. Iya, kan cuma istilah aja. Rektor pertama juga kan nggak tahu kuliah di mana bang. Akhirnya
mereka yang tadinya di jalanan, termasuk mungkin abang kalau lihat media sosial kami di Instagram, paling aktif kami di Instagramnya Sudut Musik Jalanan itu abang lihat pengamen-pengamen tunanetra bang. Kalau orang-orang kereta lama nih bang, pasti tahu tuh anak-anak tuh biasanya ngamen pakai speaker karaoke gitu ya, berdiri tunanetra. Bayangin bang, kalau ada razia bang, saya lari bang. Dia mah udah netra, sosokan mau lari. Ini kawan-kawan saya gitu, makanya ada aja yang nyemplung ke got tuh gimana sih, udah gak ngeliat, so panik, harusnya mau gak usah panik. Mereka panik karena alatnya diambil bang. Sebenarnya alat itu sewa ya? Ya, iya bang, maksudnya dia beli kan susah payah tuh. Oh jadi, nah ini kita juga yang nggak tahu ya, termasuk saya orang awam ya. Maksudnya, jadi kalau kita ngeliat kan, kita selalu berpikirnya, oh itu ada yang nyewain tuh alat. Ternyata tidak, itu hak milik. Ada beberapa yang begitu bang. Sorry, mereka membuat jalanan itu menjadi komoditi untuk mendapatkan keuntungan, baik secara pribadi atau ya organisasi gitu ya. Gue juga dulu korban bang, gabung sama komunitas jalanan senior-senior. Ya kita jadi korban proposalnya dia, foto-foto ya kan, kayak gitu-gitu. Nah IMJ memberangus itu semua. Gue harus melawan itu. Di sini tidak menerima donasi, enggak ada donasi di sini. Lin, abang kalau masuk sini keren ya bang ya, tembok kami ya jelek-jelek aja, nggak ada CSR siapa sini bang. Ya, dan kami harus berbangga. Kami harus kepala kami tegak kalau bicara soal ini. Dan musisi-musisi tunanetra tadi saya bilang gini, lu tuh kalau ngamen orang tuh lebih banyak kasihannya karena kondisi fisiknya, tapi sebenarnya lu tuh punya kualitas. Orang harus lihat sisi musikalitasnya, bukan karena iba pada rasa kasihannya. Bentuklah mereka bang dalam kelompok-kelompok band. Keren bang, mainnya jago semua. Sama dengan band mall-mall ya, Penfield, Kalibata City, mall-mall tuh banyak. Sama sekarang itu IMJ sudah menembus sarana transportasi publik Jakarta. Apa kalau naik kereta sekarang di dalam stasiun bang, sekarang bang di stasiun Bogor kita udah kereta sama KAI di stasiun KAI bandara, di kereta bandara, dan ruang terbuka publik, taman-taman kota, area wisata, area kuliner. Contohnya area wisata kayak contoh Malioboro tadi ya, yang kami kalau baru 3 tahun lah kami melakukan tata kelola di sana bareng dengan Polda, bareng dengan dinas provinsi, PT, dan nah sampai masuk di Angkasa Pura, kami masuk di bandara. Nah, para musisi yang sudah dibantu ini kan, itu kan harus lolos juga, ada kurasinya ya. Ya. Kalau yang nggak lolos itu gimana nih? Ya biasanya kapok sih bang kalau ikut kurasi di sini. Nggak, artinya sudah tidak menjadi tanggung jawab dari IMJ lagi, karena sebenarnya musisi jalan bukan tanggung jawab IMJ juga bang. Itu tukang tanggung jawab negara ya kan. Ya, kami hanya betul. membantu mereka. Contoh nih, ada orang datang sini main gitar nih, suaranya gitarnya kemana, suaranya kemana bang? Ya kan? Terus saya bilang ini, bro, lu selama ngamen pernah digamparin orang kan? Bro Andi Malewa, Siap. ini pembicaraan yang sangat menarik, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman kita semua. Oke bro, terima kasih. Terima kasih banyak bang, udah mampir kemari. Berjuang terus. Terima kasih sekali lagi. Siap, Bang. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Satu biru Pancasila. Biru. Kita sudah ikuti perbincangan singkat kita dengan Andi Malewa, seorang tokoh yang memiliki komitmen yang sangat kuat dalam apa yang dia perjuangkan. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Sampai berjumpa pada YouTube channel berikutnya. Salam.